Dentuman kunci kamar mandi memecah kesunyian, bagai sayatan pisau bedah. Dari kepulan uap, seorang tamu tak diundang melangkah keluar. Sosok tegap berotot dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia melirik Arjuna tanpa minat sedikit pun, lalu berkata malas kepada Citra. Kenapa dia lihat-lihat begitu, sayang? Adikmu si cacat itu ada yang tidak suka. Aku bukan adiknya. Suara Arjuna terdengar kering, seperti ranting patah. Aku yang membiayai sirkus ini. Suami sah, meskipun rupanya formalitas di sini tidak penting bagi siapapun. Mata atlet itu melebar sejenak, beralih dari Arjuna yang pincang bertumpu pada keruk, ke senyum puas Citra. Sekarang aku akan menghilang, lanjut Arjuna, tanpa sedikit pun kemarahan dalam suaranya, hanya kehampaan yang berdering. Dan kalian, anggap saja ini hak kalian, sejauh dia mengizinkannya. Berbalik, dia menyeret tubuhnya yang cacat dengan susah payah menuju lemari. Berkemas yang tadinya hanya memakan waktu 5 menit, berubah menjadi siksaan selama 1 jam yang memalukan. Citra dan teman barunya tak ingin menyaksikan pertunjukan menyedihkan ini, menghilang dengan membanting pintu. Saat tas terisi penuh, Arjuna terakhir kali menatap dinding-dinding yang tergenang kebohongan. Kunci di bawah keset, telepon di ransel, dimatikan. Dia tidak akan bicara dengan siapapun lagi, tidak akan pernah. Kereta bawah tanah, stasiun, lalu bus pinggiran kota yang berguncang dan berderit. Peti mati yang membawanya menjauh dari mausoleum beton, ambisi-ambisinya yang hancur. Selamat tinggal Jakarta, selamat tinggal ilusi, selamat datang, rawa tempat dia pernah berjuang keluar dengan sangat marah. Tapi tidak, dia tidak akan kembali. Untuk apa? Untuk pelan-pelan menjadi pecandu alkohol seperti ayahnya? Untuk menjadi bahan tertawaan bagi semua orang yang diam-diam menunggu kejatuhannya? Mereka sudah menunggu. Mereka benar. Tidak, dia akan turun lebih awal. Di sana, di depan, garis hutan tampak gelap. Pasti ada dahan yang cukup kuat. Tali gantung bisa dibuat dari sabuk tas. Dia melakukannya. Melompat keluar dari bus di tengah ladang yang luas dan terpincang-pincang menuju tepi hutan. Cuaca, sialnya, sangat indah dan mengejek. Matahari, mata emas yang tak kenal ampun. Kicau burung, soundtrack kebahagiaan orang lain. Di saat seperti ini, bahkan orang cacat yang paling hancur sekalipun ingin percaya. Setidaknya pada kehampaan yang agung. Berbaring di lereng yang dihangatkan matahari ini, menghirup udara pedas yang penuh kehidupan, dan tertidur. Sekadar larut. Tenggelam dalam kegelapan yang membahagiakan, dari mana tidak ada jalan kembali. Dan dia tertidur. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tanpa obat tidur atau mimpi buruk. Tidurnya sangat lelap, bagai liang lahat. Hei! Sebuah suara yang mendesak, bagai pahat, menggerogoti kesadarannya. Hei! Pengembara! Bangun! Dia merasakan tepukan tajam di pipi. Enggan membuka mata. Ingin kembali tenggelam dalam kegelapan yang nyaman. Dan tiba-tiba dunianya meledak. Air es mengguyurnya, membakar kulitnya dengan ribuan jarum. Dia berteriak dan duduk, terengah-engah mencari udara. Senja ungu mulai menyelimuti sekeliling. Di depannya berdiri seorang wanita paruh baya, bertubuh padat, berambut abu-abu, mengenakan pakaian olahraga sederhana. Kau? Apa yang kau lakukan? Arjuna terengah, mencoba memfokuskan pandangan. Sudah sadar? Bagus, jawabnya riang, mengabaikan pertanyaannya. Bangun, ambil tongkatmu, dan ayo pergi. Mengikuti otoritasnya yang tak bisa dijelaskan, Arjuna bangkit. Kakinya kaku dan hampir tidak bisa digerakkan. Dan saat itulah segalanya menyergapnya. Situasi absurd ini, wanita tua aneh ini yang menyeretnya ke ketidakpastian. Persetan! Raungnya melemparkan salah satu kruknya. Siapa yang memintamu menyentuhku? Ransel terlempar ke rumput.
Dia berteriak, mengayunkan tangan, melepaskan semua racun dan rasa sakit dalam dirinya. Lalu dia melemparkan kruk satunya lagi, dan tidak sanggup berdiri, roboh ke tanah. Menutupi wajah dengan tangan, dia menangis. Pelan, menyedihkan, seperti anak kecil yang tersesat. Sudah. Wanita itu mendekat lagi. Dia menyerahkan kruknya, mengambil ransel, mengeluarkan sapu tangan dan, seperti kepada anak kecil, menyeka wajahnya yang basah. Ayo, sayang, matahari sebentar lagi tenggelam. Dia tidak melawan lagi. Semua kekuatan, moral dan fisik telah habis. Dia berjalan di belakangnya, seperti anak sapi terikat tali, tanpa bertanya. Mereka berjalan sangat lama, melalui hutan, melalui ladang, dalam kegelapan yang semakin pekat. Dia memimpin dengan percaya diri, memperingatkan tentang akar dan lubang. Akhirnya mereka sampai di sebuah kompleks villa yang tampak seperti hantu. Hanya di pos jaga dekat gerbang yang menyala cahaya redup, seekor anjing menyambut mereka dengan gonggongan. "Guntur, ini kita!" teriak wanita itu, dan anjing itu mengibaskan ekor, berlari menghampirinya. Dia bertukar beberapa kata dengan penjaga berambut abu-abu, mirip kurcaci hutan, dan mereka melanjutkan berjalan di jalan yang gelap. Tidak ada cahaya di jendela. Rumah mereka adalah yang terakhir, di tepi hutan. "Kau tunggu di sini. Aku akan bilang Bara kalau aku tidak sendirian. Dia tidak suka kejutan." Sebelum Arjuna sempat menjawab, seekor Doberman besar keluar dari rumah yang terang benderang dengan gonggongan memekakkan telinga. Arjuna secara naluriah mengulurkan kruk di depannya, tetapi anjing itu berhenti beberapa meter, mengendus-endus dengan keras. "Bara, jangan menakuti tamu," terdengar suara penyelamatnya. "Masuklah, jangan takut." Dia hanya menunjukkan betapa menakutkannya dia sebagai penjaga. Rumah itu berbau rempah-rempah dan kayu. Itu seperti kapsul waktu, mengingatkannya pada rumah neneknya, satu-satunya orang yang mencintainya. Sang pemilik rumah, yang dia sebut dalam hati Ibu Kartika, memberi makan anjing itu, lalu meletakkan sepiring pasta panas mengepul di depan Arjuna. Dia makan dengan rakus seperti pemangsa, tidak memperhatikan apapun di sekelilingnya. Lalu ada teh dengan selai. Ibu Kartika duduk di seberangnya dan tersenyum dalam diam. Dia tidak bertanya. Di rumah itu terlihat kemakmuran masa lalu, tetapi sekarang semuanya tampak sederhana, meskipun terawat. "Ayo, sudah waktunya tidur." Tangannya menyentuh bahunya. Dia membawanya ke kamar tidur kecil dengan pintu terpisah menuju taman. Tempat tidurnya bersih dan berbau lavender. Hotel untuk jiwa-jiwa yang hancur. Pikir terakhirnya terlintas sebelum dia tenggelam ke dalam kehampaan yang tak berdasar. Bangunnya lembut. Sinar matahari menggelitik wajahnya. Kesunyian yang tidak biasa menyelimuti rumah. Dia berpakaian dan keluar ke taman. Tepat di dekat pintu ada teras yang nyaman dengan kursi dan sofa rotan. Dan kesunyian itu ternyata menipu, digantikan oleh paduan suara burung yang memekakkan telinga. Arjuna duduk di kursi dan menutup mata, tenggelam dalam lautan suara ini. Nah, ini dia. Suara Ibu Kartika yang ceria menariknya keluar dari nirwana. "Selamat pagi, ayo olahraga." "Olahraga?" Arjuna terkejut. Mereka keluar ke area di belakang rumah. Di sana, di atas matras yoga, Bara duduk dengan ekspresi penting. Ibu Kartika menunjuk matras kedua kepada Arjuna. Aku cacat," mulainya. "Aku tahu. Dan aku, wanita tua yang eksentrik. Tapi percayalah, ini perlu. Ayo, jangan membantah." Setengah jam berikutnya mereka melakukan semacam ritual aneh, campuran senam dan yoga. Yang paling mencengangkan adalah Bara. Doberman berwarna coklat dengan keanggunan luar biasa menirukan gerakan pemiliknya, yang menyebabkan Arjuna tertawa tak sadar. Saat sarapan, setelah kopi terenak yang diseduh di teko Turki, Arjuna berkata, "Aku sangat berterima kasih kepadamu,
Tapi aku rasa sudah waktunya bagiku untuk pergi. Dan kemana kau akan pergi? Tanya Ibu Kartika dengan tenang. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Kita bahkan belum berkenalan. Aku Arjuna, Kartika, dan pengemis kecil ini namanya Bara. Arjuna Zagorski, dia memperkenalkan diri. Kau bisa memanggilku pecundang saja. Aku memang pantas mendapatkannya. Ibu Kartika tertawa. Berapa usiamu anak muda? 28? Apakah di usia seperti itu seseorang sudah menempelkan label pada dirinya? Apa yang sebenarnya kau butuhkan dariku? Kenapa kau menyelamatkanku? Menurutmu, jika selama 2 malam berturut-turut aku melihat seorang pemuda di ladang terbaring tak sadarkan diri, haruskah aku melewatinya begitu saja? Malam kedua, Arjuna tidak mengerti. Bagaimana bisa? Tanggal berapa hari ini? Tanyanya. Dia merogoh saku. Tiket dari bus, 20 Juni. Hari ini 22, kata Ibu Kartika. Kadang-kadang terjadi karena stres berat. Kau dokter? Hampir. Neurolog. Janjiku tidak mengizinkanku untuk berlalu begitu saja. Dan setelah kau sadar, pertama mengamuk, lalu jatuh dalam apatis. Aku mengerti bahwa kau tidak bisa dibiarkan sendirian. Jadi, apa yang kau inginkan? Tanya Arjuna, merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Aku ingin kau menceritakan tentang dirimu. Kau tahu Arjuna, aku punya kamar kosong. Dan orang yang sendiri pernah mengalami kehancuran akan mengenali teman seperjuangan dengan baik. Tinggallah di sini, sampai kau pulih. Dia terdiam, menatap mata Ibu Kartika yang baik dan sedikit sedih. Terima kasih. Itu saja yang bisa dia ucapkan. Air mata mencekiknya. Malam itu badai meletus. Langit menggelegar dan melempar petir. Rumah berguncang. Baik Arjuna maupun Ibu Kartika tidak bisa tidur. Mereka duduk di dapur, memandang kegelapan yang mengamuk. Ceritakan kisahmu, pintanya. Dan dia menceritakan semuanya. Semua. Tentang melarikan diri dari desa miskin. Tentang biara. Tentang bekerja dengan anjing, tentang fakultas hukum dan kenaikan pesat di Jakarta, tentang Citra yang ternyata bukan cinta, melainkan pemangsa yang mengubahnya menjadi ATM berjalan, tentang kecelakaan yang menghancurkan segalanya, tentang penghinaan di tempat kerja, tentang kekejamannya, tentang pria lain di apartemen mereka, tentang kata-katanya yang mengerikan bahwa anak itu mungkin bukan miliknya, tentang bagaimana dia mengemasi barang-barang dan pergi untuk mati. Ketika dia selesai, di luar jendela badai masih mengamuk. Ya, ceritamu tidak menyenangkan, kata Ibu Kartika. Tapi itu bukan alasan untuk mengakhiri hidup. Percayalah padaku. Dan kau? Tanya Arjuna. Kurasa, bagimu juga tidak semuanya mulus. Dan kemudian dia menceritakan kisahnya. Tentang kematian suami tercintanya, seorang ahli bedah terkenal, tentang kesendirian yang menimpa, bagai kain kafan, dan tentang cucu perempuan yang tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun. Dewasa, cantik, akan menikah. Betapa hati neneknya bersuka cita. Bagaimana dia menemukan kembali makna hidup. Dan kemudian cucu itu menatap matanya dengan permohonan malaikat, meminta agar apartemen dialihkan namanya. Konon, untuk menghindari pajak setelah... Ya, kau mengerti. Dan dia dibutakan oleh cinta, menandatangani akta hibah. Dan kemudian, kembali dari villa di musim gugur, dia tidak bisa membuka pintu apartemennya. Kuncinya asing. Dan di kantor notaris dia diberitahu bahwa dia telah menjual properti itu. Stroke, rumah sakit, dan kekosongan. Cucu perempuannya menghilang, telepon diam. Ternyata dia hanya ditipu, diusir ke jalan. Sekarang dia tinggal di sini, di villa tua ini, yang sebentar lagi akan dirobohkan karena ada pengembang yang membeli tanah. Ibu Kartika, Arjuna bahkan berdiri, bersandar pada meja. Kau baru saja mengembalikan hidupku. Secara harfiah dan kiasan, aku berjanji kepadamu. Dengar, aku berjanji akan melakukan segalanya untuk membantumu.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tertawa. Mudah dan bebas. Dia telah kehilangan segalanya, kecuali yang utama. Sesuatu yang tidak ada seorang pun bisa mengambil. Pengetahuannya, otaknya. Dia adalah seorang pengacara, dan dia akan mengembalikan rumah wanita ini. Keesokan harinya, Arjuna sudah menjadi orang yang berbeda. Dia pergi ke kota, membayar koneksi internet, mengambil laptop dan tenggelam dalam pekerjaan. Dia seperti pemburu yang menemukan jejak. Dia menemukan bahwa dalam akta hibah tercantum nama seorang gadis tertentu yang ternyata tidak pernah menjadi cucunya. Dia adalah penipu profesional yang telah memainkan seluruh sandiwara. Dan setelah hibah, apartemen itu segera dijual kembali kepada pihak ketiga. Skema klasik. Itu artinya, dia menjelaskan kepada Ibu Kartika yang terkejut, cucumu yang sebenarnya tidak bersalah. Dia, kemungkinan besar, bahkan tidak tahu tentang keberadaanmu. Di mata wanita itu menyala sukacita yang sedemikian rupa, sehingga Arjuna mengerti, dia berada di jalan yang benar. Proses hukum yang panjang dimulai. Arjuna bekerja seperti kesurupan. Dia mencari saksi, mengumpulkan surat-surat, mengajukan laporan ke kejaksaan. Beberapa bulan kemudian, pengadilan menyatakan kedua transaksi itu batal demi hukum. Apartemen kembali kepada Ibu Kartika. Tapi Arjuna melangkah lebih jauh. Dia menemukan cucu perempuannya yang sebenarnya di media sosial, tinggal di Kanada. Mereka berbicara melalui video call. Ibu Kartika menangis bahagia, menatap layar ponsel yang diajarkan Arjuna cara menggunakannya. Menjelang akhir musim gugur, Arjuna sudah bisa berjalan tanpa kruk. Dia menyewa sebuah kamar kecil dan membuka kantor konsultasi hukum virtualnya. Bisnisnya berkembang pesat, terutama setelah dia memenangkan gugatan kelompok terhadap pengembang yang sama, yang mencoba merebut kompleks villa itu. Dia sering mengunjungi Ibu Kartika di apartemennya di kota. Mereka menjadi keluarga sejati, dan suatu hari musim panas, dia mengenakan setelan terbaiknya dan pergi ke alamat lama. Pintu dibuka oleh Citra, kurus, gemuk, dengan tatapan lesu. Dia bahkan tidak langsung mengenalinya. Mataku jadi minus parah setelah melahirkan, jelasnya. Di kamar, seorang anak laki-laki kecil merangkak di karpet. Tidak wajar, dengan susah payah. Dia kena cerebral palsy, kata Citra acuh tak acuh. Tidak bisa jalan. Arjuna mendekat dan menggendong anak kecil itu. Anak itu menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Dan dalam senyum itu, Arjuna melihat sesuatu yang begitu akrab, sehingga napasnya tercekat. Dia anakku? Dia bertanya pada Citra. Entahlah, dia mengangkat bahu. Apa bedanya? Tapi bagi Arjuna ada bedanya. Dia membawa mereka dan mengantar ke Ibu Kartika. Ibu Kartika setelah memeriksa anak itu mengeluarkan vonis. Perlu operasi dan tidak hanya satu, tapi ada harapan. Tahun berikutnya mereka berdua, Arjuna dan Ibu Kartika mengurus langit kecil. Arjuna bercerai dari Citra dan secara resmi mengurus hak asuh atas putranya. Dia tidak peduli apakah itu darahnya atau bukan. Manusia kecil yang tangguh ini adalah putranya. Biro hukumnya berkembang pesat. Dia membuka pusat medis swasta kecil, tempat Ibu Kartika dengan senang hati bekerja paruh waktu. Mereka bertiga, Arjuna, Ibu Kartika, dan langit kecil, yang sudah mulai belajar melangkah, menjadi keluarga yang sejati dan rukun. Suatu hari saat makan malam, Ibu Kartika mengundang seorang gadis muda, cucu koleganya. Dia juga memiliki nasib yang sulit, namanya Mentari. Dia duduk di meja, tersenyum malu-malu pada Arjuna, dan dengan gembira memakan pai apel buatan Ibu Kartika. Dan wanita tua yang cerdik itu memandang mereka dan tersenyum dengan senyum bijaknya yang hanya dia yang tahu.